Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali untuk renungan pagi hari ini di hari Senin 18 Oktober 2021. Mari kita angkat pujian kita untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 802 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Unang hamulilu, dangolo de bata leaan, ai ia i disabur halap, ido gotilena. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, di bumi ini kita tahu tentang hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang, maka dia akan menuainya. Jadi kalau ada orang yang menabur benih jagung, maka orang itu tidak akan mungkin menuai kentang. Itu berlaku juga dalam perkara rohani. Alkitab memberikan pengertian tentang orang-orang yang menabur dalam daging dan roh. Dan Alkitab berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Saudara jemaat Tuhan, dalam ilmu fisika ada aksi maka ada reaksi. Dalam ilmu ekonomi kita mengenal istilah utang dan piutang. Dalam logika kebahasaan ada sebab dan ada akibat. Segala sesuatu akan berdampak secara normal dalam hubungan sebab akibat yang mengikuti kelaziman. Logika sebab akibat inilah yang biasanya digunakan oleh manusia untuk melakukan setiap tindakan di dalam hidupnya. Semua orang Kristen pasti mengetahui betapa pentingnya kasih dalam kekristenan. Kita juga tahu bahwa kasih harus diwujudkan dalam kebaikan. Kasih yang tidak diwujudkan hanyalah perasaan yang tidak menyesatkan. Kasih bukan hanya perasaan, melainkan tindakan. Mereka yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain kadangkala gagal untuk mempertahankan hal itu. Mereka menjadi jemu dalam kebaikan. Tidak ada lagi antusiasme. Situasi inilah yang terjadi pada jemaat Galatia. Perselisihan internal mereka
membuat mereka kehilangan semangat untuk berbuat baik kepada sesama. Mereka saling mencari hormat dan menjatuhkan orang lain. Itu kita temukan dalam Galatia 5 ayat 26. Mereka menghakimi orang lain. Kita temukan dalam Galatia 6 ayat 3 sampai 4. Pertikaian memadamkan kasih. Maka tidak heran mereka perlu dinasihati untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Mereka telah menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9b. Marilah kita perhatikan dengan baik di dalam hati pernyataan ini, bahwa apapun juga yang diperbuat orang, baik atau jahat, semuanya tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Karena tidak ada satupun, suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 13. Yang pada saatnya pasti akan menghasilkan sesuatu tuaian. Namun saat menuai bagi setiap orang itu tidaklah sama waktunya. Sama seperti petani yang menabur bibit padi dan bibit jagung, bertumbuh dan menuainya juga tak sama waktunya. Ada banyak orang yang tak berhenti menabur kejahatan, kekerasan, dan kekejian terhadap orang lain, dan mereka sama sekali tak memikirkan akibatnya di kemudian hari. Untuk sekian waktu lamanya mungkin tidak terjadi apa-apa, atau tidak ada hal-hal yang patut dikhawatirkan. Mereka masih dapat menikmati hidup, dan semua sepertinya berjalan tanpa kendala. Tetapi begitu mereka menginjak masa tua, tanpa dirasa semua perbuatan yang telah ditabur di waktu-waktu lalu kini mulai dituai. Mereka panen, tapi yang dipanen adalah hal-hal buruk yang sama sekali tak diharapkan, tak diinginkan terjadi, dan tak disangka-sangka. Firman Tuhan secara tegas menyatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 8. Marilah kita menabur hal-hal yang baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada teman-teman kita, kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 10. Mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 820 ayat 3. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus, yang telah mengaruniakan berkat-berkat karunia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan pengharapan bagi kami. Karena ketika kami harus menjalani hari-hari kami tertuju kepada setiap janji Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kami
supaya kami tidak jemu-jemu untuk menaburkan kebaikan, supaya kami menanam hal-hal yang baik di dalam hati kami, membuang segala kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan yang dibenci oleh Engkau. Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa siapa yang menabur akan menuai. Ketika kami banyak menabur, tentu banyaklah hasilnya yang kami harapkan. Biarlah kami juga Tuhan, jangan lupa untuk berbuat kebaikan di dalam kehidupan kami, supaya hati kami jangan tertutup manakala sesungguhnya kami bisa dan dapat melakukannya. Tuntunlah kami Tuhan, supaya kami jangan tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Padahal orang yang tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, dia adalah orang yang berdosa. Biarlah kami Tuhan di dalam hidup ini melihat apa yang bisa kami baktikan dan kami amalkan seturut dengan kehendak. Roh Tuhan ada pada kami untuk memimpin kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami ya Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.